الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahibul bait dan seluruh jamaah Tauhid Rabbani Sumatera Barat, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana hati ruhani dan jiwa setiap mukmin telah ada rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Rabb-Nya, ketika itulah hati seorang mukmin yang rindu dan bermanja-manja dengan Rabb-Nya itu akan memiliki suatu kesadaran bahwa dirinya satu saat pasti akan berpulang dan kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu asalnya adalah aku, pasti pulang dan kembali kepada aku. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kalau kita sudah memahami dan menyadari itu, asal kita adalah Allah dan satu saat akan berpulang dan kembali kepada Allah, maka Allah katakan secara makna yang tegas, Inna Rabbaka akhatu bin nas wa anna ila rabbikal muntaha. Karena aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu, pahamilah bahwa akhir kesudahan perjalanan hidupmu itu adalah berpulang dan kembali kepada aku. Kalau kita sadar dan yakin Bapak Ibu, bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita. Karena Allah mengatakan, asalmu adalah aku dan kembali kepada aku, yang menjadi inti persoalannya dalam hidup kita ini. Bagaimana kita bisa pulang dan kembali kepada Allah itu dengan selamat? Kalau kita ingin pulang dan kembali kepada Allah itu dengan selamat, maka wajib kita mengenal Allah itu sebelum datangnya ajal. Maknanya, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, sebelum ruh itu meninggalkan tubuh jasmani ini, semestinya urusan Tuhan pada diri kita ini telah putus. Urusan Tuhan pada diri kita ini mestinya telah selesai. Urusan Tuhan pada diri kita ini mestinya sudah khatam. Sebab ketika ajal datang, pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, kita belum mengenal Allah, maka itulah sebenarnya adalah orang yang tersesat. Pulang dan kembalinya itu tetap dalam keadaan zulumat. Artinya pulang dan kembali kepada Allah dalam zulumat itu, dia tidak akan pernah tahu akan memulangkan rahasia ini kembali kepada Tuhan. Ini yang Allah katakan. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan dialah sebenarnya orang yang tersesat. Orang yang tersesat di akhirat itu Bapak Ibu sudah jelas alamatnya itu neraka. Kalau Allah mengatakan orang buta itu adalah orang tersesat dan tempatnya neraka Bapak Ibu,
Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk memahami makna yang terdalam dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita ini. Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Jadi yang dimaksudkan Allah itu Bapak Ibu bukanlah buta mata zohir yang ada di kepala ini orang yang tersesat. Akan tetapi orang yang dikatakan buta hakiki, orang yang tersesat di akhirat itu nanti kata Allah adalah butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang ada di dalam dada Bapak Ibu, itu maknanya siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku yang sudah wujud nyata pada dirinya, inna rabbaka ahatu bin nas. Aku ini adalah wujud dan nyata pada dirinya, bahwa dirinya itu bukanlah dirinya, akan tetapi dirinya itu bentuk lain pada rupa diriku. Akulah dirinya itulah wujud nyatanya aku. Lalu dia tidak mengenal aku yang sebenarnya yang nyata pada dirinya. Maka di situ dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan yang nyata di luar dirinya. Itulah makna yang sesat itu. Itulah yang dikatakan buta yang hakiki itu. Jadi orang yang buta terhadap Tuhannya, orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak berlikok dengan Allah, yang tidak bermusyahadah dengan Rabb-Nya, yang tidak bermuhajah dengan Tuhannya. Padahal Allah cuma yang wujud tunggal semata-mata. Tak dikenalnya Allah itu. Maka dialah orang yang buta yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Di sinilah baginda Rasul membukakan rahasia kehidupan kita ini, sehingga kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita. Bagaimana rohani kita tidak dipermainkan oleh dunia, rohani kita tidak dijajah, tidak dirantai dan dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikir kita. Apa kata beliau? Al-qayyasu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajzu man ataba'a nafsahu hawa wa tamaniyal amani. Orang yang cerdas, orang yang arif dan bijaksana, orang yang pintar itu kata Rasul bukanlah orang yang banyak gelar akademiknya di awal namanya atau di akhir namanya. Akan tetapi orang yang arif dan bijaksana, orang yang pintar dan orang yang cerdas itu adalah orang yang mau ikro ke dalam dirinya. Orang yang mau menyenter ke dalam dirinya. Orang yang mau menyeluh dan menikam dirinya. Man ana. Lalu dia bertanya pada dirinya, siapa aku yang sebenarnya? Dari mana asal aku? Dan kemana pulang dan kembalinya aku? Lalu dia mau mempersiapkan dirinya untuk mengkaji, memahami akan sejati dirinya. Sehingga waktu ajal itu datang kepada dirinya, kembalinya kepada Allah itu dalam keadaan terang, lurus. Bapak Ibu, inilah orang yang selamat. Inilah orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan penuh dengan penghormatan, cinta dan penuh kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah ma'rifat. Jiwa yang ma'rifat itu jiwa yang telah berlikok, udah berjumpa bersua dengan Rabb-Nya. Sehingga antara dirinya dengan Allah itu tidak berjarak. Ini yang dikiaskan bahasanya oleh orang-orang arifin, orang-orang arif billah. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Jauh tidak ada jaraknya, dekat tidak bersentuhan. Maknanya dari kalimat itu, kalau kita mau mempergunakan ketajaman hati kita,
kebeningan rohani dan jiwa kita. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Kenapa? Hubungan kita dengan Allah itu sebenarnya dua yang tiada bercerai. Dua yang tiada berpisah. Bagaimana cara memahami dan menyikapi hubungan kita dengan Allah itu adalah dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai itu. Seperti hubungan plastik dengan botol ini Bapak Ibu. Nah, Ustaz menanya sama ibu-ibu dulu. Berpisahkah plastik dengan botol aqua ini Bapak Ibu? Tidak. Karena plastik dengan botol tidak pernah berpisah, maka dikatakanlah hubungan plastik dengan botol ini adalah dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalau dia adalah dua yang berpisah, dua yang tiada bercerai, itu maknanya bahwa plastik dengan botol ini hakikatnya adalah satu. Kalau dia satu, apa kata plastik kepada botol aqua ini? Ini bahasa plastik Bapak Ibu, ini menggunakan bahasa rasa, bahasa hati. Kata plastik kepada botol, wahai botol, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir selalu menyertai dirimu. Diletakkan di meja, aku tetap hadir berserta di sisimu. Diletakkan di bawah, aku tetap hadir beserta dirimu. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan rupa diriku. Makna yang sebenarnya Allah katakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku tetap hadir menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan rupa diri aku. Karena dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Begitulah plastik ini memahami akan rahasia botol ini. Karena dirimu, wahai botol, tiada lain adalah nyatanya akan bentuk rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain nyatanya akan rupa diriku, di mana ada kamu, di situ nyatanya aku. Itu maknanya. Dirimu itu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Begitulah hubungan kita dengan Allah itu. Tidak berpisah, tidak bercerai. Maka jangan dipisah ceraikan Allah dengan hamba. Jangan dipisah ceraikan hamba dengan Allah. Sama seperti ini juga. Makanya ketika kita memandang botol aqua ini, yang terpandang itu plastik. Karena botol ini nyatanya rupa plastik tadi. Kalaulah botol ini nyatanya akan bentuk rupa plastik Bapak Ibu, siapa yang tidak mampu memandang plastik yang sudah nyata pada botol ini, apa namanya Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu. Ya, sudah jelas botol itu wujud nyatanya rupa plastik, tidak terpandang juga dia plastik di situ, itu butuh sange itu. Dibilang juga Allah itu gaib, dibilang juga Allah itu batin, padahal Allah itu telah wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini adalah wujud nyatanya rupa diriku. Begitulah sebenarnya Allah menjelaskan kepada diri kita ini. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Aku adalah wujud yang awal, tidak ada permulaannya. Wal akhir, akulah wujud yang akhir, tidak ada kesudahannya. Wal zahir, akulah wujud yang zahir, nyata pada segala bentuk dan rupa. Dan akulah wujud yang batin, tiada tersembunyi. Karena segala wujud dan rupa, segala yang zahir, itulah wujud nyatanya yang batin itu. Itulah dikatakan dalam penyampaian kajinya, Allah itu berselindung di dalam terang. Bahwa segala yang terang, segala yang jelas, segala yang wujud dan yang nyata pada alam ini, pada diri kita ini, inilah sebenarnya wujud nyatanya diri yang batin itu. Maka untuk mengenal yang batin, kenal yang zahir. Karena yang zahir itulah kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, itikotkan ke dalam hati. Jazamkan ke dalam hati,
bahwa yang zahir inilah sebenar-benarnya nyatanya yang batin itu. Setelah paham Bapak Ibu, yang zahir inilah nyatanya yang batin, baru dibolak-balik dia tanazul wa tarki. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Pandang satu wujudnya, zahir dan batin itulah dia yang sebenar-benarnya. Barulah Bapak Ibu paham dan mengerti apa yang Allah maksud, inna rabbaka ahatu bin nas. Sesungguhnya aku ini wujud. Aku ini nyata, aku ini terang dan jelas. Wujud nyata, terang dan jelasnya aku sudah nyata pada dirimu. Akulah dirimu itu sebenarnya. Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, lalu siapa dirimu? Dirimu itulah sebenarnya nyatanya rupa akan diriku, kata Allah. Karena aku yang ada semata-mata. Ini yang selalu saya antarkan kepada Bapak Ibu semua. Untuk memahami akan ketunggalan Allah. Memahami akan keesaan Allah. Bagaimana cara kita memahami akan keesaan Allah sehingga tak terpandang lagi wujud yang lain selain daripada rupa dirinya. Kita contohkan Bapak Ibu. Nah, kalaulah di dalam ini Bapak Ibu, ya, kita isi namanya permen. Ya, permen kita isi. Pertanyaan Ustadz, kalaulah gelas yang kosong ini telah diisi dan dipenuhi oleh permen, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain permen di dalam gelas ini? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang, melihat dan menyaksikan sesuatu selain permen di dalam gelas ini Bapak Ibu? Karena gelas ini isinya kalaulah gelas ini sudah dipenuhi oleh permen, tentu permen saja yang nampak sama kita. Tak mungkin ada yang lain di dalamnya. Ya, karena permen isinya. Makna yang sebenarnya ini kan kias. Allah itu ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu tunggal tiada berbilang. Kalaulah esa itu adalah tunggal yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dialah semata-mata yang ada dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, dahulu, sekarang, dan yang akan datang, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu memandang selain Allah pada sisi alam ini, kalau memang Allah yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang? Tidak pernah bisa Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang yang lain selain Allah pada sisi alam ini? Apa jawabannya, Bu Lia? Iya. Karena Allah yang ada, ya, dan adanya Allah itu sudah meliputi sisi alam, dahulu, sekarang, yang akan datang. Tentu tidak mungkin Bapak Ibu menemui, melihat dan sesuatu selain daripada Allah. Kalau Bapak Ibu tidak mungkin menemui, melihat sesuatu selain Allah pada sisi alam ini, pertanyaan yang kedua, lalu sisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, apa bagi Allah yang sebenarnya, Ibu-Ibu? Apa namanya, Bu Ani? Sisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, apa sebutannya bagi Allah? Nah, inilah yang dikatakan alam sesuatu ini, langit dan bumi ini seisinya, itu yang dikatakan wujudullah, ainullah. Wujud nyatanya memandang akan diri Allah. Di situ ya Allah katakan, kulin zuru maza fis samawati wal ard. Lihat olehmu yang tersirat di balik langit dan bumi ini. Pandangan zahir nampak langit dan bumi. Pandangan zahir nampak sisi alam. Pandangan batin tampak Allahnya. Karena Allah lah yang wujud dan nyata pada sisi alam ini. Makanya Allah bertanya,
lihat olehmu yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Allah tidak bertanya, lihat olehmu langit, lihat olehmu bumi, tidak. Tapi Allah suruh, lihat olehmu di sebalik langit dan bumi itu. Siapa sebenarnya rahasia langit dan bumi ini sebenarnya? Makanya orang yang telah putus pandangannya, memandang Allah yang wujud nyata semata-mata, maka seisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah. Wujud tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Ini dalam bahasa tauhid. Dalam bahasa tarekat, langit dan bumi, segala bentuk dan rupa yang ada pada sisi alam ini yang disebut namanya mir'atillah. Cermin untuk memandang akan rupa diri Allah. Kalaulah langit dan bumi ini adalah cermin untuk memandang akan rupa diri Allah, maka kesempurnaan tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah, itulah yang disebut namanya dengan insan. Apa kata Allah? Khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambar rupa diriku. Makanya Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu aku, kata Allah. Kalau aku yang ada, maka akulah yang Adam itu, dan Adam itu, itulah wujud nyatanya akan rupa diriku. Maka dikatakan Adam, insan, dalam bahasa tarekatnya adalah cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Kalau kita turunkan dalam bahasa syariatnya, bahasa sehari-hari yang kita pakai Bapak Ibu, karena kita tinggal di alam dunia, di alam syariat ini, maka Adam insan disebutlah namanya hamba Allah. Sisi alam ini disebut namanya ciptaan Allah, makhluk Allah. Jadi hamba Allah bahasa syariatnya, cermin Allah bahasa tarikatnya, wujud nyatanya Allah bahasa hakikatnya, bahasa ma'rifatnya tiada lain Allah. Kalaulah tiada lain Allah, ya Allah lah itu. Disitulah pesan Nabi kepada kita ini. Man nazara ila syai'in malam yarallaha bi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa melihat kepada sesuatu, bisa menyaksikan kepada sesuatu, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya, dipandangnya suami istrinya, dipandangnya anak cucu menantunya, dipandangnya jamaahnya, dipandangnya ustadznya, dipandangnya si alam ini, tapi dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantu. Sudah nyata Allah itu pada sisi alam, tapi tak mampu dia memandang Allah itu yang sudah nyata pada sisi alam ini. Itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu maksudnya pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah itu, itulah pandangan yang berdosa. Hakikat pandangan yang berdosa itu adalah di mana kita tidak mampu memandang Allah yang telah nyata pada segala sesuatu. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Timur, barat, utara, selatan itu milik aku. Aku yang punya, kata Allah. Kalau aku yang punya barat dan timur ini, utara dan selatan, sisi alam ini, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang itu adalah wajahku. Siapa yang tidak mampu memandang aku yang sudah nyata pada sisi alam ini, itulah pandangan orang yang butuh sange itu, Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Siapa yang tidak mampu memandang plastik yang sudah nyata pada botol ini, padahal plastik sudah meliputi botol ini, tak mampu dia memandang plastik pada botol ini, itu pandang yang butuh sange. Allah katakan apa? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah,
Karena aku yang tunggal, aku yang wujud semata-mata, kewujudan aku itu sudah meliputi sisi alam. Itu maknanya, tidak ada alam yang tidak Allahnya. Tidak ada alam yang bukan Allahnya. Nah, mana yang Bapak Ibu mudah memahami bahasa Ustaz itu? Tidak ada alam yang bukan Allahnya. Tidak ada alam yang tidak Allahnya. Karena dia sudah meliputi. Jadi kalau Allah sudah meliputi, mestinya yang terpandang itu Allah. Kalau masih terpandang yang lain selain Allah, berarti kita ini sudah memandang ada wujud yang lain namanya itu. Dasiri hukumnya tuh. Wujudu kazanbun. Adanya wujudmu itu ada dosa. Ketika tidak terpandang Allah, berarti telah ada wujud yang lain. Ada Allah, ada sesuatu. Padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, tapi kenapa dalam Al-Quran ada bahasa sesuatu? Bahasa sesuatu itu untuk menghantarkan paham saja bahwa dialah satu-satunya yang ada pada segala yang ada. Segala yang ada, itulah bentuk lain daripada rupa diriku. Ini yang mesti dipahami dan dimengerti. Pandai-pandai awak meniti di dalam kalam ustadznya. Maka bangkitkan kesadaran ilahiyah. Hidupkan kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini. Katakanlah, la ilaha illallah. La mawjud bil haqqi illallah. Tidak ada yang nyata. Tidak ada yang wujud. Yang awal, akhir, zahir dan batin. Dahulu, sekarang, yang akan datang. Yakinilah dengan isbatul yakin. Yang nyata dan yang wujud awal, akhir, zahir dan batin. Dahulu, sekarang, yang akan datang. Hanya aku semata-mata, kata Allah. Inilah pandangan yang sudah putus namanya. Pandangan yang alah bule namanya Bapak Ibu. Bulenya lah bisa digolongan kata ini. Picak lah bisa dilayangkan. Tak ada bule main pempa dah. Tak ada bule yang masih sisi-sisi dah. Bule lah bisa digulingkan tuh. Picak lah bisa dilayangkan. Itulah pandangan hati yang telah tembus memandang Tuhan di atas segala-galanya. Inilah yang dikatakan orang yang beriman itu. Maka iman itu lawannya apa? Iman lawannya apa? PS-nya apa? Kafir. Iman itu lawannya kafir. Kafir itu lawannya iman. Kalau iman lawannya kafir, kafir itu apa maknanya? Kafir itu maknanya tertutup. Kaper kan? Kaper buku. Artinya tertutup. Apanya yang tertutup dan tertutup dari apa? Yang tertutup itu adalah hatinya. Tertutup daripada melihat dan menyaksikan Allah. Kalaulah kafir itu maknanya tertutup daripada pengenalan dan penyaksian dirinya kepada Allah, maka lawan daripada kafir itu iman. Iman itu maknanya terbuka. Terbukanya hatinya untuk memandang dan melihat Allah. Maka disitulah dikatakan oleh Rasul, al-iman antu minu biruqyatillah. Iman itu di mana kamu sudah melihat dan menyaksikan Allah yang telah kamu yakini selama ini. Makanya Imam Ali, apa kata beliau? La na'budu rabbana lam yarah. Kami tidak akan sembah Tuhan itu. Kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat, belum kami saksikan. Maknanya, kalau Tuhan itu telah kami saksikan, baru kami menyembahnya. Itulah bahasanya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Ini orang-orang kasab semuanya Bapak Ibu. Apa kata Abu Bakar? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu itu. Lalu apa kata Umar? Disempurnakannya. Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu dan setelah sesuatu. Lalu apa kata Utsman bin Affan? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul,
melainkan hatiku mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu, setelah sesuatu, dan beserta sesuatu. Lalu disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu fi. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu, setelah sesuatu, beserta sesuatu, dan meliputi segala sesuatu yang aku pandang hanya Allah. Itu yang iman itu. Maka iman itu pandang Allah di atas segala-galanya. Kalau sudah terpandang Allah di atas segala-galanya, apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita, terhadap orang kita cinta dan kita sayangi, dahulunya, sekarang ini akan datang, tidak ada bahasa kebetulan. Karena Allah menciptakan sesuatu nggak pernah kebetulan. Sempurna Allah ciptakan itu Bapak Ibu. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Zalika, ya, zalika 'ala Allah yasir likaila la taksa 'ala ma fatakum wa la tafarhu bima atakum. Pasti Bapak Ibu enggak tahu artinya tuh. Tidak ada suatu musibah yang Allah titipkan di muka bumi ini. Glodo kah, banjir kah namanya kan? Ya, puting beliung kah namanya, gempa. Dan tidak ada pula musibah yang terjadi yang Allah titipkan pada diri kita. Melainkan itu semua sudah tertulis di dalam catatan kitab lu sebelum adanya alam semesta ini. Kapan itu kata Rasul? Sebelum alam semesta. Maka diterangkan oleh Rasulullah. Makanya fungsi hadis itu salah satunya sebagai bayan terhadap Al-Quran. Bayan apa? Halo? Sebagai penjelas terhadap isi Al-Quran. Di situlah Rasul menjelaskan. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan, telah menetapkan, telah menentukan, dan telah mengkadarkan masing-masing daripada alam ini, makhluknya ini, dirimu ini. Ketetapan yang telah sempurna sebelum terciptanya alam semesta, yaitu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu itu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, sama artinya 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, semuanya dah sempurna Allah tentukan. Mulai dari yang awal sampai kepada yang zahir. Mulai daripada yang zahir sampai kepada yang batin. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang tertinggal Allah tuliskan. Baik itu satu titik, satu huruf, satu baris. Semuanya sudah sempurna. Jadi hidup ini nggak ada kebetulan. Dapet bini nggak ada kebetulan. Dapet udah nggak ada kebetulan. Punya anak nggak ada kebetulan dah. Sehat tidak ada kebetulan, sakit tidak ada kebetulan Bapak Ibu, hidup tidak ada kebetulan, mati pun tidak ada kebetulan. Ya. Siapa yang mengatakan semuanya kebetulan itu tanu tidak batuan Allah namanya. Itu mesti pahami. Kalau sudah terpandang Allahnya, tidak ada yang mesti disalahkan Bapak Ibu. Kalau masih ada orang mengaji ma'rifat, lalu dia menyalah-nyalahkan makhluk, tanda batinnya masih jauh dengan Tuhan. Tapi kalau udah mulai dia menyalah-nyalahkan dirinya, tanda sudah mulai dekat dengan Tuhan. Namun apabila lagi dia tidak menyalahkan makhluk, dia tidak menyalahkan sesuatu, dan tidak lagi menyalahkan dirinya, itu tandalah sampai kepada Allah itu. Kenapa? Memang tak ada hujud yang lain lagi selain daripada dirinya. Dia yang menjalankan takdir akan dirinya sendiri. Maka nikmatilah hidup ini. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang menjalankan akan takdir dirinya sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak punya usaha. Bapak Ibu tidak punya ikhtiar. Kalaulah Bapak Ibu tidak punya usaha dan ikhtiar, lalu mana yang dikatakan yang sebenarnya usaha dan ikhtiar itu? Yang dikatakan sebenarnya usaha dan ikhtiar secara makna hakikat, nyatanya tajali sifat Allah pada diri Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan sebenarnya usaha dan ikhtiar itu.
Mana yang dikatakan nyata-nyata jali sifat Allah pada diri Bapak Ibu yang dikatakan usaha dan ikhtiar? Nyatanya sifat basarnya Allah pada telinga, matanya. Nyatanya sifat samanya Allah pada telinga. Nyatanya sifat kalam Allah pada mulut. Nyatanya sifat ilmu Allah pada akalnya. Nyatanya sifat iradah Allah pada hati. Nyatanya sifat qudrat Allah itu pada sekalian tubuh. Nyatanya hayat Allah itu pada napas. Itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Kalau itu yang sebenarnya dikatakan usaha dan ikhtiar. Lalu siapa yang menjalani itu semua? Aku yang menjalani akan ikhtiar dan perbuatan diriku sendiri, kata Tuhan. Disitulah makna hakikatnya mesti dipahami. Aku yang punya rencana. Aku yang akan menjalani rencana itu. Kalau bahasa syariatnya, turun ke bahasa syariat, bahasa hamba Allah, awak punya rencana, keputusan di tangan Allah. Nah, awak punya rencana, keputusan di tangan Allah. Padahal Allah katakan tadi, aku yang punya rencana, keputusan juga di tangan aku. Karena aku yang menjalani takdir itu sendiri. Ini yang mesti dipahami. Makanya orang yang cerdas, orang yang arif itu adalah orang yang mampu mengenali akan sejati dirinya itu. Sehingga hidupnya itu benar-benar istiqomah di dalam sami'na wa ata'na itu. Ana ad-dahar, kata Allah. Aku yang masa, aku yang peristiwa, aku yang kejadian. Siapa yang menyalahkan masa, peristiwa dan kejadian, sebab dan musabab, sama artinya dia menyalahkan aku. Karena akulah yang masa itu, akulah peristiwa dan kejadian itu. Makanya orang yang putus itu tidak ada lagi menyalah-nyalahkan Bapak Ibu. Jalani hidup itu. Bahasa Ustaz, kok sakit berubah, lapar makan, awi minum, capek istirahat, bulia mau jual. Tapi kan tu aja, kami talkinkan sama-sama mereka. Jalan hidup itu. Lalu mana orang yang lemah? Wal ajzu man atba'a nafsahu hawahu wa tamaniyal amani. Orang yang lemah, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak pintar, orang yang bodoh itu, kata Rasul, adalah orang yang condong mengikuti keinginan hawa nafsunya, cinta dunia yang berkelebihan. Sehingga tidak ada dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi namanya kematian. Ya. Tidak sadar dia bahwa satu saat akan berpulang dan kembali kepada Allah. Orang yang tidak sadar bahwa dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Maka itulah sebenarnya orang yang lemah itu sesungguhnya. Hidupnya sudah dipecundang oleh nafsunya. Ya, hidupnya hanya untuk makan. Tidak ada lain daripada itu Bapak Ibu, untuk makan. Ya, ini salah cara kita memahami akan rahasia hakikat hidup itu. Maka orang yang sudah memiliki kecerdasan rohani dan akal fikirnya, bahwa satu saat dia akan berpulang dan kembali kepada Allah, maka wajib kita khatamkan pemahaman Allah itu pada diri kita sebelum datangnya ajal dan kematian itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu pemahaman ini, sebelum datangnya ajal, sebelum roh itu meninggalkan akan tubuh jasmani ini, sehingga kita benar-benar sudah khatam, sudah putus pengenalan kita kepada Allah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kita ini Bapak Ibu, hidup yang kita jalani beberapa tahun ke depan, kita tidak boleh buta diri kita ini terhadap pengenalan Allah. Maksudnya, tidak boleh kita buta mengenal Tuhan pada diri ini. Sebab siapa yang buta mengenal Allah dalam hidup ini, andai kata ajal datang pada saat itu, dia dalam keadaan buta, dia tidak mengenal Allah, maka pulang dan kembalinya itu dalam keadaan tersesat. Pulang dan kembalinya itu dalam keadaan zulumat. Karena buta yang sesungguhnya yang Allah maksudkan dalam surah Bani Israel dan surah Al-Had 46 itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan sampai buta diri kita ini terhadap mengenal Tuhan itu. Kalau kita sudah buta, bagaimanapun ibadah kita, bagus pun ibadah ritual kita, bagus pun ibadah rutinitas kita, bagus zikirnya kita, bagus tirakatnya kita, kalau kita buta mengenal Allah, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia.
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amalan, wiritan, zikir dan terakat yang terbaik. Padahal mereka sudah tertipu dengan diri amal mereka sendiri. Namun mereka tidak menyadarinya. Makanya sebelum datangnya ajal, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, ini yang diajarkan oleh orang tua kita kepada diri kita. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya. Zohirun Rabbi fi batni abdi wa fi anfusikum afala tubsirun. Nyatanya aku itu sudah nyata pada batin hambaku. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya Nabi mengajarkan kita bagaimana kita selalu menilai dan ikrar ke dalam diri ini, supaya kita bisa mengenal akan sejati diri kita ini. Rupanya kita dengan Allah itu tidak berjarak. Dua yang tidak berpisah itu. Kalau kita mau ikrar menilai ke dalam diri. Inna rabbaka ahata binnas. Aku ini sudah nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya Nabi katakan apa? Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Barang siapa ingin mencari aku, ingin menemui aku, keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Lalu bagaimana supaya kita tidak tersesat semakin jauh? Tilik ke dalam diri. Pandang diri, perhatikan diri. Tanyai siapa diri kita ini sebenarnya. Ingin tahu kita siapa sejati diri kita. Bukan mengenal identitas diri. Kalau identitas diri adonya di mana Bapak Ibu? Di KTP. Di mana? Di KK. KK KTP itu identitas diri itu. Namo, kan gitu tuh. Warga negara, umur, alamat. Tapi kita bukan mengenal identitas diri. Kita benar-benar ingin mengkaji akan sejati diri kita ini. Ingin menilai siapa diri kita ini sebenarnya. Karena Allah yang kita cari. Tuhan yang kita cari. Tiada lain sudah nyata pada diri sendiri. Kalau bahasa umumnya dalam mengaji ini, Tuhan yang kita cari itu tiada lain sudah nyata pada diri sendiri. Makanya Allah katakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memandang dirimu, melihat dirimu, memperhatikan diri, padahal aku sudah nyata pada dirimu. Bahasa kiasnya, dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lainnya pada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Maka tengok, tilik ke dalam diri. Inilah pesan Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Maka wajib kita mengenal diri. Caranya, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan pandangan basyira. Dilihat dengan mata zohir nih, lalu ditapiakkan ke dalam. Le tahu itu ditapiakkan? Dia mungkin tak tahu ditapiakkan, saudara. Ditukikkan dia. Ditilau-tilau ke dalam. Pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi, sikapi, pahami dengan pandangan basyirah. Mata zahir memandang sesuatu, mata hati memandang Allah nyata pada sesuatu. Ini memahaminya. Ustaz ajari Bapak Ibu untuk menilik. Supaya jangan nanti salah tilik nanti. Ya, kalau salah tilik payah. Jadi kalau ada sesuatu keluar daripada diri Bapak Ibu, memang itulah wujud nyatanya diri batin Bapak Ibu, ikutilah itu. Kemudian lebur dia ke dalam. Jangan Bapak Ibu ikuti yang mana itu bukanlah wujud diri Bapak Ibu. Bukan rupa Bapak Ibu, bukan bentuk Bapak Ibu, jangan diikuti itu. Kita lihat, ikuti kalau memang itu adalah wujud dan rupa diri kita, dia lebur ke dalam diri. Tapi tidak semua orang yang akan meninggal dunia itu seperti itu. Orang sudah marifat, tidak ada menilik-nilik lagi. Kalau menilik masih ada dirinya itu Bapak Ibu. Ini kaji di tarekat itu selalu menilik-nilik. Kaji di tarekat selalu baca mencamin, baca mencermin. Kalau di hakikat tidak ada baca mencermin lagi Bapak Ibu. Karena di Bapak Ibu tidak ada. Buktinya di Bapak Ibu tidak ada. Boleh Ustaz bertanya? Baik. Untuk seluruhnya.
Tando di Bapak Ibu nado. Bisakah Bapak Ibu yang duduk sekarang ini bisa nak melihat wajah sendiri? Tak bisa. Itu tando tak ada diri di situ. Baru bisa melihat wajah itu apabila ada cermin. Cermin itulah tampek memandang wajah diri. Kini diri awak tak ada. Tanda bukti tak ada, tak bisa mencaliak diri. Tak bisa memandang wajah. Yang adanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, siapa nanya diri awak? Diri kita kelah cermin untuk memandang wajahnya Allah itu. Ini bahasa tarikatnya. Makanya kita memahami ini. Ya, kenali diri kita tadi. Namanya kaji diri. Jadi diri orang jadi kaji Bapak Ibu. Awak punya diri, kaji di masing-masing. Ya. Jadi periuk nasi orang jangan dikacau. Periuk nasi orang tiri, periuk nasi awak bocor. Yang gadang tiri dibocor atau tabuak. Itu mau kaji diri. Kita lihat memahaminya Bapak Ibu ya. Nih. Di kita ini ya. Jadi kita coba untuk meringkasnya. Seringkas-ringkasnya bagaimana Bapak Ibu bisa memahaminya. Karena bagaimanapun Ustaz mencancang kaji, mencabik-cabik kaji, menguyak-nguyak cabi, salialui kaji, ya kan? Kan karena juga landasannya itu. Yang penting awak mengaji selesai, awak pula mengenal Allah pada diri sendiri. Itu yang perlunya itu mah. Karena jalan itu kan bagaimana usul kepada Allah. Kita tengok Bapak Ibu. Kan namanya jalan tarki namanya. Tarki. Jadi kata Ustadz, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan pandangan basyirah. Basyirah itu pandangan hati. Dalam pandangan zohir, kelihatan, ya, tubuh inilah yang bergerak. Nih, tubuh ini yang bergerak. Lihat. Tubuh inilah kelihatan yang melihat. Pada mata. Tubuh inilah yang mendengar. Pada telinga. Tubuh inilah yang berkata. Pada lisan. Tubuh inilah yang mengetahui. Mengetahui. Pada akal. Tubuh inilah yang kehendak. Pada hati. Tubuh inilah yang hidup. Hidup pada napas. Jadi dalam pandangan zahir nampak tubuh ini yang bergerak, nampak tubuh ini yang berbuat. Dalam pandangan zahir ini Sebenarnya dalam pandangan batin, ya, tubuh ini sebenarnya adalah mati. Karena dia adalah mati, maka dikatakanlah tubuh ini la haula wa la quwata illa billah. Kita lihat Bapak Ibu. Ketika Nabi Adam telah sempurna patungnya dijadikan. Ya, Nabi Adam telah sempurna patungnya diciptakan Allah. Ala baka palo, laba mato, baiduang, batangan, bakaki. Ya. Dan kita pun telah sempurna dijadikan Allah dari setetes air, lalu menjadi darah, lalu menjadi daging, lalu dibungkus lagi dengan daging yang telah menjadi tulang belulang. Sebenarnya, adapun dia punya mata, belum bisa melihat. Adapun dia punya telinga, belum bisa mendengar. Adapun dia punya muncung, juga belum bisa berkata. Karena ini cuma patung. Ini cangkang, ini kesing. Ini tubuh yang zahir. Ini diri yang KW. Bukan yang sebenarnya. Akan hancur, akan lapuk, akan busuk, akan mati. Tidak bisa berbuat apa-apa nih Bapak Ibu. Lalu kenapa mata bisa melihat?
Ini dalam pandangan hatinya. Kenapa mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata? Kenapa batang tubuhnya bisa bergerak, berjalan, dan hidup? Dia bisa bergerak, memandang, mendengar, berkata. Itu dalam pandangan hati karena ada ruh di dalamnya. Maka ruh ini tidak pernah disewa oleh ayah bunda kita. Benar orang tua kita menyewa ruh? Nah, tak pernah ditanam, tak pernah dipelihara nih. Apalagi digadaikan ya. Tidak ada. Rupanya dengan adanya ruh, barulah bisa dia bergerak. Barulah dia bisa melihat dan mendengar. Ini Allah katakan. Fa iza sawaituhu wa nafahtu fihi miruhi. Wa nafahtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian hambaku, udah aku siapkan patungnya, wa nafahtu, lalu aku tiupkan fihi padanya, min ruhi dari ruhku, barulah dia bisa bergerak, baru dia bisa hidup, baru dia bisa melihat dan mendengar, karena ada ruh. Jadi cara melatih pandangan kita, pandangan zohir, nampak tubuh ini yang bergerak dengan sendirinya. Nampak matanya melihat dengan sendirinya. Tapi pandangan hati yang membuat tubuh ini bisa bergerak itu bukan karena tubuh itu, karena ada ruh. Ya. Makanya kita pandai dan pandai-pandai membaca yang tersurat, mengkaji yang tersirat. Baca diri di dalam diri. Itu bahasanya tuh. Baca diri yang zohir, nampak tubuh yang berbuat. Baca diri yang batin, sebenarnya tubuh yang zohir berbuat itu karena ada diri yang batin. Ya, ruh. Siapa ruh ini? Inilah yang Allah katakan kepada kita. Khususnya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya ruh itu adalah urusan aku. Dan tidak ada yang aku beri pemahaman tentang ruh. Tidak ada yang aku beri ilmu tentang ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya, sedikit orang yang tahu, sedikit pula orang yang diberitahu. Jadi orang yang tahu itu sedikit dari orang yang diberitahu oleh Allah. Sedikit menurut Allah, banyak menurut kita Bapak Ibu. Banyak menurut kita, belum cukup seiprit menurut Tuhan. Seiprit, dia tahu seiprit? Sengeniang, seketek. Kalaulah seiprit itu adalah sebesar zarah, ya, maka yang sebesar zarah itu yang Allah beri kepada kita banyak tuh menurut kita Bapak Ibu. Tapi banyak menurut kita belum sampai daripada seiprit itu. Amanah yang sedikit yang diberitahu Allah kepada kita tadi. Lihat. Ruh inilah yang sebenarnya yang dikatakan namanya sifat Allah Bapak Ibu. Ini yang dikatakan sifat Allah nih ya. Sifat Allah. Kalaulah ruh ini adalah sifat Allah yang mana maksudnya? Yang dimaksudkan sifat Allah itu adalah sifat ma'ani. Ini Bapak Ibu, sifat ma'ani. Ma'ani. Tambah jelek tuh Ustaz Bapak Ibu. Memang ada jelek juga dari awalnya. Jadi ruh inilah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7 Bapak Ibu. Mana sifat ma'ani ada 7 tuh? 4, 5, 6, 7. Pertama adalah sama. Apa lagi? Basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat. Apa lagi? Hayat.
Jadi sifat ma'ani itu sama basar, kalam, ilmu, koda, iradat, hayat. Maksudnya ketika nyata tajali sifat sama kepada ruh, ini cara menghantarkan gajinya, cara mengutarakannya. Ketika nyata tajali sifat sama Allah pada ruh, disitulah ruh itu bisa mendengar. Ketika nyata tajali sifat basarnya Allah pada ruh, disitulah ruh itu bisa melihat. Ketika nyata tajali sifat kalamnya Allah pada ruh, disitulah ruh itu bisa berkata. Ketika nyata tajali sifat ayat Allah pada ruh, disitulah ruh itu hidup. Maka siapa sebenarnya sifat itu? Wa sifati la ghairi. Sifat itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Itu zat. Maknanya, walaupun sama ini artinya apa, Ibu? Walaupun sama ini artinya mendengar, bukan sama ini yang mendengar. Nah, ini agak pandai-pandai sekitar Bapak Ibu. Ya. Walaupun basor ini artinya melihat, bukan basor yang melihat. Walaupun hayat ini artinya hidup, bukan hayat itu yang hidup. Lalu siapa yang mendengar? Yang mendengar itu adalah zat. Lalu siapa yang melihat? Yang melihat adalah zat. Yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu adalah zat. Zat itu siapa namanya? Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu bahwa zat itu namanya Allah? Asailah. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka nama daripada zat itu adalah Allah. Allah itu nama zat. Disitulah kita paham dan mengerti. Baca diri di dalam diri, sobok ruha. Baca diri di dalam diri, nampak sifat. Baca di dalam diri, nampak adalah zat. Maka zat inilah yang berdiri wujud dengan sendirinya. Disitulah Allah katakan, ana fi abdi zahiran rabbi fi batni abdi. Aku nyata pada rahasia hambaku. Nyatanya aku sudah nyata pada batin hambaku. Yang batin itu aku, yang rahasia itu aku, kata Allah. Maka yang sedikit itulah yang sebenarnya yang Allah beritahukan kepada kita sehingga kita tahu siapa rahasia kita yang sebenarnya. Ini yang diri kita nih. Duduk di hakikat. Nah, duduk di hakikat, ini yang diri kita. Di hakikat. Makanya kalau kita mengaji di Minang nih, ma yang diri sebenar diri. Nah, begitu bahasanya. Yang dikatakan diri yang sebenar diri, biasa nak layu, dia bubui, nak mati. Dibakanya, ndak angui, dirandam, ndak basah, digundam, ndak pacanya. Bukan bunga karate dah. Bukan bunga pastit dah. Ni yang ruh ni. Biasa nak layu, dia bubui, nak mati. Dibakar, nak angui, dirandam, ndak basah, digundam, ndak pacaya dah. Ni yang ruh ni. Ni yang sifat Allah. Disitulah rahasianya. Baru tubuh ini bisa bergerak apabila telah masuk ruh ke dalamnya. Bila engkau ada, aku tiada. Tapi bila engkau tiada, aku yang ada tuh. Bagaimana supaya aku ada pada dirimu selalu? Tiadakan dirimu. Keluar kamu dari dirimu. Pasti kamu sadar yang ada tuh aku. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bagaimana supaya engkau kenal aku? Tiadakan dirimu. Keluar kita dari diri kita. Berhenti Bapak Ibu jadi orang. Baru bisa nyawa mengenal ini. Ini yang kata Nabi itu. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah. Sehingga kamu benar-benar mati. Matikan kesadaran dirimu yang merasa ada. Matikan keakuan dirimu yang merasa wujud. Kalau sudah mati merasa dirimu yang ada dan wujud tadi, kamu benar-benar sudah tuli, buta, bisu, lemah, papa, bodoh, mati. Disitulah kamu bisa mengenal aku. Akulah yang wujud itu.
Aku yang wujud, kata Allah nih. Akulah sebenarnya yang wujud. Ini ya. Apa wujud artinya? Ada. Akulah sebenarnya yang sama. Akulah sebenarnya yang basar. Akulah sebenarnya yang kalam. Akulah sebenarnya yang ilmu. Akulah sebenarnya yang kudrat. Akulah sebenarnya yang iradat. Dan akulah sebenarnya yang hayat itu. Kalau Allah yang benar-benar wujud, Bapak Ibu. Nah, ini lihat nih. Karena setiap wujud ada orangnya itu. Kalau Allah yang benar-benar wujud, yang mana orangnya, yang mana dirinya? Yang dikatakan yang wujud itu mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki. Ini yang disebut wujudullah. Makanya apa kata Allah? Inna rabbaka. Sambung ayatnya. Inna rabbaka ahata bin nas. Ahata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu, inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, ahata, sudah nyata meliputi diri setiap manusia ini. Ini tuh. Ya, makanya Ustaz selalu katakan supaya Bapak Ibu paham. Walaupun paham itu bukan daripada Ustaz, Allah yang memberi. Keha. Koha. Takut bilang keha, koha. Ya. Ini dia. Yang songgok wah. Yang sebatang tu ah. Itu yang koha, itu yang kehanya. Inna rabbaka ahatu binas itu. Aku itu Tuhan. Maka nyata basornya pada matanya. Nyata samanya pada telinga. Nyata kalamnya pada lisan ini. Itu yang disebut namanya hakikat yang ruh nih. Jadi kalau kita selami lebih dalam, kita resek ke dalam, pada saat ruh itu sudah meliputi ya sekalian alam batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebutlah ruh ini namanya dengan tu dia alhamdulillah nyawa. Itu nama lain daripada ruh tuh. Apabila ruh ini sudah meliputi sekalian alam batang tubuh dan sudah memenuhi sekalian rongga alam batang tubuh, maka disebutlah nama lain daripada ruh itu adalah nyawa. Nyata wujud Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ketika ruh tadi sudah meliputi sekalian alam batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga alam tubuh yang disebut nyawa, pada saat dia itu berkehendak, maka disebutlah namanya dengan berkehendak. Disebut namanya hati atau kolbu. Apabila ruh tadi berkeinginan, maka disebut namanya dengan nafsu. Apabila nafsunya itu condong kepada yang buruk, disebut namanya amarah. Apabila nafsunya itu kadang elok, kadang buruk, disebut namanya lawama. Ketika nafsunya itu sudah stabil, ya, baik aja dia sampai matinya, udah tenang batin dan jiwanya, disebut mutmainnah, bukan imut-imut Bapak Ibu. Ketika dia memberi semangat spirit, maka disebut namanya ruh tadi. Ketika dia memberi semangat spirit pada di Bapak Ibu, sebut namanya asaila. Jiwa. Apabila sudah bisa dia membedakan baik dan buruk, disebut namanya apabila dia sudah bisa berusaha, disebut namanya ikhtiar. Apabila ruh tadi keluar masuk, turun naik melalui batang hidung ini, disebut namanya napas. Ketika ruh tadi itu melihat, maka disebut namanya
Melihat. Basar namanya nih. Ketika ruh itu mendengar disebut namanya sami'. Ketika dia berkata, ketika dia mengetahui, ketika dia hidup, itu dia. Semuanya ini Bapak Ibu, nama lain daripada ruh itu. Apa bedanya ruh dengan semuanya ini? Sebelum dia masuk, meliputi alam batang tubuh dan memenuhi segala rongga tubuh, maka tetap namanya ruh. Ruh ini sebelum dia masuk. Tapi ketika ruh telah masuk, wa nafakhtu fi min ruhi, maka berganti namanya sesuai dengan situasi dan kondisinya, Bapak Ibu. Tuh. Di sinilah dikatakan bahwa ruh itu adalah sifat Allah. Karena ruh itu sifat Allah, disebutlah namanya sirullah, rahasia Allah. Sirullah. Sirullah, rahasia Allah. Rahasia Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Inilah diantarkan kaji, mencari Tuhan itu dengan rasa. Mencari Allah itu dengan rasa, Bapak Ibu. Rasa itu singkatannya Rasul Allah. Apa kata Allah? Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Nih. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat namanya rasa. Rasul Allah. Pertanyaannya, apa arti Rasul Allah itu? Rasulullah artinya utusan Allah. Kalaulah Rasulullah itu atau Rasul Allah utusan Allah, mana yang dikatakan utusan Allah di dalam diri Bapak Ibu itu yang mana? Ruh ini yang sebut namanya utusan Allah atau Rasulullah. Makanya Allah bilang, ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu adalah utusan Allah. Ini yang ruhnya. Ini yang Rasulullah disingkat dengan rasa. Maka mencari Allah itu dengan rasa. Maksudnya pahami mana yang utusan Allah dalam dirimu, ini ruh. Ini yang disebut nama lainnya Muhammad atau Nur Muhammad. Ini Allah katakan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukanlah salah seorang laki-laki ayah di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu maknanya adalah yang metafisik. Yang tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berdarah. Itu yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad Rasulullah. Di dalam diri Bapak Ibu itu yang ruh. Ini yang rahasia. Rasulullah itu. Kenalilah Allahmu itu. Cari Allahmu itu di dalam dirimu. Dengan cara mencarinya dengan rasa. Makanya kita mesti mengenal yang mana yang rasa Allah itu. Apakah rasa Allah itu rasa nano-nano? Rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Nih, rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Pertanyaan Ustadz, kalaulah rasa Allah itu rasa yang tiada berasa, setiap yang kita sampaikan mesti ada orang itu. Kalaulah rasa Allah itu rasa yang tiada berasa, mana orangnya yang dikatakan rasa yang tiada berasa? Padahal disebut spidol ini orangnya, sebut mik ini orangnya. Dikatakan rasa Allah rasa yang tiada berasa, yang mana orangnya? Yang dikatakan rasa Allah, rasa yang tiada berasa itu, hidup itulah yang disebut namanya rasa Allah. Rasa yang tiada berasa. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menceritakan rasa hidup itu sama Ustadz? Tidak bisa. Karena tidak bisa menceritakan rasa hidup itu pada Ustadz, maka itu yang disebut nama hidup itulah rasa yang tiada berasa.
Melihat rasa yang tiada berasa itu rasa Allah. Tidak bisa kita menceritakan rasa melihat itu gimana. Mendengar rasa yang tiada berasa, berkata rasa yang tiada berasa. Hakikat segala yang ada itu, rasa yang tiada berasa itu, ya ruh inilah sebenarnya. Turun lagi ke sini lagi perginya. Rasa yang tiada berasa itu, ya ruh. Tidak bisa kita menciptakan rasa ruh itu. Yang ruh yang hidup, yang ruh yang melihat, yang ruh yang mendengar. Karena dia tidak bisa diciptakan. Maka ruh inilah sebuah rasa Tuhan. Kenali yang hidup di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Akulah kata Tuhan, rasa yang tiada berasa itu. Kalau ruh itu adalah sifat Tuhan, maka sifat Tuhan itu tiada lain adalah nyatanya diri Tuhan. Itu yang zat. Akulah yang katakan rasa Tuhan itu aku sendiri. Maka tak bisa menceritakan diriku. Maknanya di balik kalimat Ustadz ini, tidak ada pun satu manusia yang mampu menciptakan diri Allah. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal diri Allah. Yang bisa mengenal Allah, yang bisa menciptakan diri Allah, ya Allah itu sendiri. Disitulah Nabi mengatakan, araftu Rabbi bi Rabbi. Ini dia. Araftu Rabbi bi Rabbi. Bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku karena Tuhan. Jadi kita kenal Allah. Nabi kenal Allah. Itu karena Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang yang dia pilih dari hambanya, barulah hamba itu bisa mengenal Allah. Maksudnya, Nabi mengenal Allah itu karena Allah. Itu pun sebatas yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Yang tidak diberitahukan Allah kepada dirinya, Nabi tidak pernah tahu. Maka jangan sok tahu, sok lebay. Apa kata Allah? Antakunu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang diriku, padahal kamu sendiri belum pernah mengenal aku. Kamu belum pernah berjumpa aku. Kamu belum pernah melihat aku. Kamu belum pernah bertatap wajah dengan aku. Kalau engkau berjumpa dengan aku, melihat aku, di mana kamu melihat dan berjumpa dengan aku? Begitu Allah mengutarakan. Supaya kita ini jangan mengaku-ngaku ma'rifat. Kalau kita mengaku ma'rifat, tanda belum ma'rifat, mengaku. Orang ma'rifat tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Orang yang sudah kenal Allah tidak mau dia mengatakan dirinya sudah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah mau mengatakan dirinya sudah kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Jadi belajar ilmu ma'rifat tidak pernah mengaku-ngaku ma'rifat. Nggak ada pengakuan di situ. Lalu bagaimana pemahamannya? Kalau kamu sudah kenal Allah, buktikanlah bahwa kamu sudah kenal Allah. Aku ingin lihat, kata Allah. Itu bahasa hati. Kalau kamu sudah beriman, buktikan imanmu. Aku ingin lihat. Kalau kamu sudah bertakwa, buktikan takwamu. Aku ingin lihat. Kalau kamu sudah sabar dan ikhlas, buktikan sabar dan ikhlasmu. Aku ingin lihat, kata Allah. Pemahamannya. Jadi ilmu yang kita hantarkan ini bukan ilmu retorika, pandai ngomong, pandai bicara, pandai bermain kata, dan pandai pula memilih kata yang tepat. Bukan. Tapi bagaimana kita benar-benar mampu menyelamatkan diri kita ini itu pulang dan kembali kepada Allah. Ustaz tak pernah ngajari Bapak Ibu ingin jadi wali Allah. Ya. Wali masturkah, wali majzubkah, wali masyhurkah? Yang saya ajarkan, cukup Allah menjadi wali bagi dari Bapak Ibu. Selamatlah Bapak Ibu tuh. Ini pesan Allah. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu adalah urusan aku, itu hak aku.
amalnya tidak aku hisab, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawaban, ma'rifatnya juga tidak akan pernah aku tanya, kata Allah. Kenapa? Karena dia datang menghadapku dengan membawa diriku. Dengan diriku dia datang. Datang dari Allah. Tetap kembalinya kepada Allah. Asal Bapak Ibu ini adalah Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Tidak ada jadi-jadian. Maka yang bisa sampai kepada Allah adalah orang mengenal Allah. Orang yang bisa sampai kepada Allah adalah orang yang memahami bahwa dirinya itu bagian daripada diri Allah. Lihat matahari dengan sinarnya Bapak Ibu. Nih matahari. Nah, matahari. Ini sinarnya. Nah. Yang bisa sampai kepada matahari itu adalah sinarnya. Walaupun sinar ini tidak dikatakan matahari, namun hakikatnya sinar ini tiada lain adalah matahari itu sendiri. Inilah orang yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi ini adalah sinarnya dengan matahari. Yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa berjumpa Allah itu adalah orang yang satu frekuensi. Orang yang sudah memahami bahwa dirinya bahagian daripada Tuhan. Kadang kalau Ustaz sebut diri Bapak Ibu bahagian daripada diri Tuhan, masa iya? Masa iya? Itu masih ragu-ragu. Padahal Allah bilang apa? Wa ja'alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu bahagian daripada diriku. Jangan, masa iya? Disitulah rahasianya. Yang bisa paham, yang bisa yakin bahwa diri kita ini bahagian dari Tuhan. Karena Tuhan pula rupanya memberikan keyakinan itu pada diri kita. Maka mintalah hidayah. Turun ke bahasa ke bawah. Minta petunjuk kepada Allah. Bagaimana kita bisa yakin bahwa diri kita ini bahagian daripada dirinya. Sehingga tidak ragu kita memandang Allah pada diri sendiri. Inilah pesannya Allah kepada kita yang mesti dipahami. Kullukum dolun illa man hadaituhu. Pastahduni ahdikum. Setiap kamu berada dalam keadaan gelap. Setiap kamu berada dalam ketidaktahuan. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Kalau kamu sadar, yang bisa memberi hidayah yang petunjuk adalah aku, karena akulah wali bagi dirimu. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah dan petunjuk kepada aku pasti akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirimu. Kalau kamu minta. Maka disitulah kita berusaha, berikhtiar, bekerja keras kita, cari dan temui Allah itu. Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan, akan itikad niat baik kita untuk berjumpa dengan dirinya. Apa jawaban Allah itu? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Wahai belahan jiwaku, wahai bagian diriku, kamu sudah bekerja keras, kamu sudah bersungguh-sungguh, kamu sudah bersusah payah untuk mencari aku, mengenal aku. Tertata-tata, tertiti-titi kamu datang menemui aku. Maka aku pasti akan memperkenalkan diriku kepada dirimu, sehingga kamu bisa berjumpa dengan aku. Aku bukakan hijab pada dirimu. Aku cabut hijab dalam dirimu. Kalau aku cabut hijab dalam dirimu, kalau aku angkat hijab dalam hatimu, pasti kamu mengenal akan diri aku ini. Itu tanda orang yang telah diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Kalau Allah sudah bilang kita menjadi kekasihnya Bapak Ibu, Allah dah katakan kita ini menjadi hambanya, 1000% dah kekasih Allah tuh. Tapi kalau kita ngaku-ngaku kekasih Allah, hamba Allah karena kita beribadah, belum datangnya daripada Allah, tuh ngaku-ngaku tuh. Kebanyakan kita kan begitu. Kalau sudah melaksanakan ibadah ritual, ibadah rutinitas, itu udah hamba Allah tuh. Padahal Allah belum mengatakan dirinya hamba Allah. Kecuali kalau aku sudah mengatakan dirimu hamba Allah, hamba aku, baru kamu menjadi hamba aku. Tapi kalau belum, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Ini pesan Allah kepada kita. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa dirimu bersih.
menjadi hambaku, kekasihku, beriman dan bertakwa padaku. Kalau belum aku mengatakan kekasih aku. Kalau aku belum mengatakan kamu mengenal aku, jangan mengaku. Akulah yang lebih tahu siapa dirimu yang sebenar-benarnya, kata Allah. Siapa yang benar-benar menjadi kekasihku? Siapa yang benar-benar telah beriman dan mengenal aku? Aku yang tahu. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Itu karena aku yang pilih dia untuk menjadi kekasih aku. Sebab kalau aku udah pilih kamu menjadi kekasih aku akan bunuh dirimu, kata Tuhan. Itu janji Tuhan tuh. Apa kata Allah tuh? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa nadiyatahu. Innal abdi iza ahbabtuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku cintai, aku dah pilih dia menjadi waliku, kekasih aku, qataltuhu, aku sendiri yang bunuh dirinya. Aku hilangkan kesadaran dirinya yang merasa ada. Aku akan fanakan dirinya yang merasa hidup, merasa melihat, mendengar dan berkata. Ketika telah aku fanakan dirinya, telah aku leburkan dirinya, telah aku hapuskan dirinya, hanya aku semata-mata yang ada. Fa izah qataltuhu wa nadiyatahu. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya. Disitulah kita baru selamat datang kepada Allah dengan dirinya Allah tuh. Amanah diri Allah. Diri Allah tuh yang wujud tuh. Wujud yang awal, akhir, zahir dan batin, dahulu, sekarang, yang akan datang. Wujud yang bersifat sama basar kalam. Paham kita Bapak Ibu, Allah yang wujud, pulangkan kembali kepada Allah. Dengan bahasa itikad hati. Ini bahasa gunakan. Itikad. Ya Allah, aku ini tiada ya Allah. Yang ada tuh hanya Engkau ya Allah. Begitu memahaminya. Ya Allah, aku ini mati ya Allah. Engkau yang hidup ya Allah. Ya Allah, aku ini buta tuli bisu ya Allah. Engkau yang melihat mendengar berkata ya Allah. Itulah yang keluar dari lisan kita. La ilaha illallah, la maujud bil haqi illallah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang nyata, yang wujud dan yang hidup hanya Engkau ya Allah. Aku nak pernah wujud ya Allah, aku nak pernah nyata ya Allah. Yang nyata itu Engkau ya Allah, yang wujud itu Engkau ya Allah. Kalau aku juga dibilang ya Allah, aku ni gaib ya Allah. Aku di batin ya Allah, yang nyata yang Engkau ya Allah. Kalau selama ini kita mengatakan diri kita wujud, nyata dan zahir, setelah kita paham Allah yang wujud dan nyata dan zahir, rupanya kita ini yang gaib. Kita ini yang batin. Batin dan gaibnya kita itu di dalam wujud keesan Allah. Disitulah rahasianya. Kita ada di dalam tiada. Itu maksudnya tuh. Kita ada di dalam tiada. Apa maksud kita dalam tiada itu? Lihat. Zat. Zat ini yang ada. Kita itu sifat. Sifat itu ada di dalam zat. Itu maksudnya. Sifat itu ada di dalam zat. Dikiaskan kita ada di dalam tiada. Karena yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Kalau Bapak Ibu gunakan rasio akal pikir, tak matching tuh, tak masuk tuh. Ya, segala yang ada berasal daripada tiada. Masuk akal tak tuh? Setelah ini ya, segala yang ada berasal daripada tiada. Masuk akal tak tuh? Tidak masuk akal. Yang masuk akalnya bagaimana Pak Jod? Yang masuk akalnya, Ustaz bilang tadi, segala yang ada, termasuk dirimu, yang ada, berasal daripada tiada. Menerima nak akal ini, segala yang ada ini berasal dari tidak ada? Tidak menerima Bapak Ibu. Yang menerimanya bagaimana? Yang menerimanya masuk akal itu gimana? Segala yang ada berasal dari yang ada, baru bisa diterima. Ya Bapak Ibu ya, segala yang ada berasal daripada yang ada, baru bisa diterima. Itu bahasa tersurat, bahasa syariat. Padahal yang Ustaz bilang tadi itu belum titik koma tuh. Segala yang ada berasal daripada tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu Allah Azza wa Jalla.
Maka jangan dikatakan tiada itu tidak ada. Jangan dikatakan kosong itu kosong melompong. Kosong tapi bersih. Bersih tapi kosong. Dia tiada tapi ada. Tiada sebenarnya tidak ada. Nih lihat. Nih bahasa terbalik-balik Bapak Ibu. Bahasa paning aku. Nih. Di kosong. Di kosong nih perhatikan tengok Ustaznya. Wujud dia. Secara pandangan zahir ada enggak nih? Ada dia. Secara pandangan hati, yang wujud ini ada atau tidak? Ini, halo. Secara pandangan zahir ada enggak ini? Ada. Secara pandangan batin, yang wujud ini ada enggak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia berasal dari tiada. Kalau dia berasal daripada tiada, apakah yang wujud ini yang sebenar ada, atau yang tiada ini yang sebenar ada? Yang sebenar ini yang sebenar ada. Kenapa? Dari yang kosong ini muncullah segala yang ada. Dan yang segala ada, inilah wujud yang tiada itu. Wujud yang tiada itu, itulah zat Allah Rabbul Izzati. Ini mesti ditilik ke dalam. Meresek ke dalam diri. Itu membuat paning aku. You understand? No. What do you kece? I don't tontu. Asal lajak tu bahasa Inggris Ustaz tu. 3 bahasa tu. I don't tontu. What do you kece? I don't tontu. Apa yang kamu bilang, aku pun tak ngerti dah tu dah. Jadi secara makna hakikat benar. Ya, karena dia bahasa hakikat ini bahasa tersirat, bahasa hati. Segala yang ada berasal daripada tiada, dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Mana yang Allah tu? Lihat. Ada Allah, ada wujud Allah. Lihat. Semua yang ada ini sebut wujud Allah. Atau ainullah, nyatanya Allah. Sekarang, yang mana yang Allahnya? Ustaz tidak bicara wujud Allah. Yang mana yang Allahnya? Ini wujud Allah. Nih, lihat Ustaz buat dulu. Ini mengajinya lurus-lurus Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu pesong-pesongan ya. Wujud Allah. Ada wujud, ada Allah. Berarti 2 tuh. Yang dikatakan wujud Allah, segala yang ada. Kan bahasa hakikat tuh. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu adalah wujud Allah tuh. Kalau ini wujud Allah, yang mana yang Allahnya? Itu yang mengecek. Ketika Bapak Ibu itu yang mengecek ini wujud Allah juga. Ini Ustaz naikkan kajinya Ibu. Kalau Ustaz naikkan kajinya yang selama ini, batal tuh. Batal dalam bahasa Ustaz, jangan Ibu batalkan. Berbahaya. Lihat Ustaz naikkan kajinya, mau dinaikkan kajinya? Lihat. Segala yang ada itu wujud Allah, nyatanya Allah. Lalu mana yang Allahnya? Ya kan? Yang Allah itu ini ya, yang kosong, yang tiada tuh. Yang tiada bagaimana? Tiada bisa disebut. Tiada bisa diungkai dengan kata. Tiada bisa dianalisa dengan ilmu. La sautun wala harpun bil haqi ilallah. Tak bisa dikaji. Tak bisa dibahas. Karena dia tidak bisa dikaji, tidak bisa dibahas, maka dikatakan oleh orang arif, dia sudah sampai. Dia bukan kata dan bukan suara. Walaupun tidak bisa dikaji, dia tidak bersuara, tapi dia nyata pada segala yang ada. Karena segala yang, inilah wujud nyatanya, dirinya. Balik lagi dia itu Bapak Ibu, ke hakikat lagi. Yang sebenar-benar dirinya itu yang nggak bisa disebut nih. Yang kosong. Tapi ingat, kosong jangan dibilang tidak ada. Yang kosong inilah sebenar ada. Nyata Bapak Ibu. Boleh kita nyatakan yang kosong itu supaya nyata dia. Ini gelas. Di dalam gelas ada apa isinya? Ya Bapak Ibu ya.
Airnya ada atau tidak? Ada. Lihat nih. Buka nih. Nah, lihat perhatikan gelas Ustaznya. Lihat. Nih, kan ada air tadi. Lihat. Pertanyaannya. Airnya ada atau tidak lagi? Tidak ada. Kalau airnya tidak ada, apa yang tinggal? Kosong. Kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada atau tidak? Ada. Ini yang kosong tinggal Yang kosong ini yang sebenar ada. Kenapa? Air itu berasal daripada yang kosong ini tadi ya. Airnya nggak ada lagi, tinggal kosongnya. Yang kosong itu yang sebenar ada. Kalau udah kosong, kala lisanahu. Tak bisa lagi disebut. Tak bisa lagi dijelaskan. Walaupun tidak bisa lagi disebut, dijelaskan, namun dia nyata pada segala yang ada. Disitulah orang sudah sampai pemahamannya tentang Allah, dipandang boleh, dilihat boleh, disaksikan boleh, dirasakan boleh, dinikmati boleh, asal jangan disebut apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Pak Ustaz tuh? Orang yang sudah sampai pengenalan pada yang kosong ini, ya, kala disanahu. Apa kata Rasul? Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin, dia yang bersifat bahwa Allah yang wujud itulah dia. Yang awal, akhir, zahir itulah dia. Pada saat kita ada paham, memang dialah semata-mata yang ada, tidak ada yang lain lagi, yang awal, akhir, zahir dan batin, dahulu, sekarang, yang akan datang. Kala lisanahu. Pada saat itu tidak ada kata lagi di situ. Habis kata di situ untuk menjelaskannya. Apa sebabnya habis kata? Kalau diterangkan juga, yang berkata dengan yang dikatakan dia juga tuh. Yang menerangkan dengan yang diterangkan dia juga. Yang melihat dengan yang saksikan dia juga di situ Bapak Ibu. Kalau udah paham kita, yang melihat dengan yang dia ada satu dan itu juga orangnya, disitulah tidak ada kata dan suara, la sautun wala harfun itu. Diamlah di situ duduknya. Makanya kesempurnaan orang marifat itu diam, bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah itu. Ya. Yang diam nih, diam di dalam orang makrifat itu diamnya ini di dalam paham. Itu maksudnya paham dalam sadar. Sadar dalam imannya. Kalau ada iman itu sudah menyaksikan aja lah, sudah Bapak Ibu. Sudah melihat, sudah menyaksikan, sudah menikmati. Siapa yang dilihatnya? Dia melihat dan menyaksikan diri sendiri. Dia menikmati perbuatan diri sendiri. Ana rabbaka usolli wa ani abuduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang sholat itu. Akulah yang memuji diriku sendiri. Aku yang Ahmad, aku yang Muhammad. Kesempurnaan memandang aku Ahmad dan Muhammad, itu yang disebut namanya insan. Insan itu aku. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu diriku, akulah sebenarnya insan itu. Karena insan itu adalah diri aku, maka disebut insan itu wujudullah, ainullah. Setelah paham, rahasiakanlah diriku itu pada insan itu. Tak boleh insan mengatakan dirinya aku. Rahasiakan aku pada insan. Kalau beras sudah jadi lontong, tak boleh lontong mengatakan dirinya beras. Ya. Walaupun lontong sadar bahwa dirinya itu beras, tapi dia merahasiakan beras itu pada dirinya. Ya. Itu yang mesti dipahami. Jadi orang sudah kenal Allah, tak boleh ngaku-ngaku Allah. Apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Jadi ilmunya ada ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ya. Apalagi tak sholat. Orang marifat tak sholat. Kalau ada orang marifat tidak sholat, ketika dia tidak sholat, itu udah ada dirinya tuh. Ya itu. Kalau dia tidak sholat, ketika dia tidak sholat, setelah dia mengenal Tuhan, sudah ada dirinya. Makanya arif kita dalam memahami kaji ini. Fawailul lil musallin. Apa maknanya? Neraka wil bagi orang yang sholat. Neraka wil bagi orang yang sholat itu maksudnya Ibu, orang yang merasa dirinya yang sholat itu.
Dia merasa berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk, atin narkawil tuh. Bukan berarti kita tidak sholat. Tetap sholat, namun jangan merasa diri itu dia. Tetap sholat. Jangan merasa diri yang sholat. Itu mesti dipahami. Kalau benar-benar dia meninggalkan sholat, sudah ada dirinya pada saat dia meninggalkan sholat itu. Padahal Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, siapa yang bersyariat? Kalau Allah yang ada, siapa yang bersyariat? Allah yang bersyariat. Nyata pada tubuhnya. Ini yang disebut fi'il Allah tuh. Kalau Allah yang ada, siapa yang berterikat? Allah. Nyata pada hati ini. Ini disebut namanya asma Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang berhakikat? Allah. Nyata pada haru itu. Itu disebut namanya sifat Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang bermarifat? Allah. Nyata pada sir. Sir itulah disebut namanya zat Allah. Makanya kita sebut rahasia Allah. Allah lah sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah secara sempurna, utuh, asli dan ori, lihatlah diri sendiri. Diri sendiri ini wujud nyatanya diri Allah yang asli itu, Bapak Ibu. Kesimpulannya, Allah yang kita cari selama ini tiada lain Allah pada diri sendiri. Tapi jangan mengaku diri kita adalah diri kita. Akan tetapi diri kita inilah wujud nyatanya diri Allah. Itu mesti dipahami. Itu kuncinya. Kala lisano itu sebetulnya Bapak Ibu. Siapa yang sudah paham ini? Saat ini, detik ini, dia telah kembali. Dia telah bertemu. Dia telah berjumpa. Dia sudah melihat, sudah menyaksikan. Bertemu dalam satu wujud nih. Wujud dirinya. Bertemu dalam satu rupa, rupa dirinya. Bertemu dalam satu rahasia, rahasia dirinya. Maka kenali Allah itu. Sebelum datangnya ajal itu, itu mesti dipahami. Di waktu hidup, sebelum datangnya kematian itu. Inilah pertemuan yang satu wujud itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan memahami bertemu Allah itu kayak kita mendatangi orang tua kita. Bukan. Ya, kita di bumi, Tuhannya di langit. Ya. Esahkan itu Bapak Ibu. Tidak berpisah cerai Bapak Ibu. Seperti matahari dengan sinarnya. Seperti embun dengan air. Seperti buih dengan air. Seperti ombak dengan air. Seperti gelombang dengan air. Berpisah ke buih dengan air Bapak Ibu. Berpisah ke embun dengan air. Berpisah ke ombak gelombang dengan air. Seperti itulah hubungan kita dengan Allah itu. Tidak berpisah. Tidak pula menyatu dia. Tapi dia sudah meliputi zahir dan batin. Kuncinya, kalau Allah sudah zahir dan Allah sudah batin, maka cara memahaminya, cara menguncinya, mengebatnya, tuh mengebatnya, mengikat di kebat. Itu masalahnya. Yang zohir, lihat cara mengebatnya, pandangan zohir, ya, dibatinkan. Pandangan batin dizohirkan. Setelah pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, maka pandang satu wujudnya, zohir batin itulah dia. Paham itu? Dia tuh siapa tuh? Diyahu. Tuh. Pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu wujudnya, zohir batin itulah dia. Yang songgok ini dia. Yang memandang dia, yang mendengar dia, yang berkata dia, yang bergerak dia, yang diam dia. Itu boleh yang bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Jangan disate boleh. Paham tuh, jangan disate boleh tuh. Sate tahu? Kalau lah tahu sate, maka dalam cucuk tadi itu ada beko berjumpa dalam itu usus, ada hati, ada daging, ada gelemek beko tu. Maknanya yang sebenarnya bahasa kias. Makna yang sebenarnya, siapa yang sudah kenal Allah, zahir dan batin memang adalah dia, jangan dijelas-jelaskan juga lagi.
Jangan diterang-terangkan juga lagi. Jangan diurai-uraikan juga lagi. Kalau diuraikan, dijelaskan akan bersifat dia. Padahal Allah itu tiada bersifat. Kalau Allah tiada bersifat, kenapa bisa bersifat? Dia bersifat karena kita uraikan juga lagi. Lalu bagaimana dia tidak bersifat? Jangan diuraikan. Diam kita di situ. Namun untuk menghantarkan paham, untuk menghantarkan gaji, biar anak menantu bisa paham dan mengerti tentang Allah yang kita maksud, perlu diuraikan. Ketika diuraikan oleh ayah bundanya, dah bersifat. Disitulah Ustaz katakan, Allah itu, zat itu adalah sifat, namun tiada bersifat. Nah, itu gak pandai-pandai meniti memahami bahasa Ustaz. Dia sifat, namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita menguraikannya. Dia tidak bersifat kalau kita diam, tidak menguraikannya. Yang menjadi masalahnya, kalau Bapak Ibu tidak mau mensifatkannya, ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan ilmu makrifat kepada anak dan cucu serta menantu, Bapak Ibu diam saja di situ. Paham tak anak menantu itu? Tidak pernah paham Bapak Ibu. Kenapa tidak pernah paham? Karena Bapak Ibu diam, tidak menzohirkannya. Kapan dia bisa paham dan mengerti? Apabila kita menguraikannya, menjelaskannya, menzohirkannya. Itu dia, sifat namun tiada bersifat itu. Makna yang hakikat di balik itu. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kalau Allah tidak menjahirkan diri yang bernama Nur. Nur itu sifat tuh. Namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifat Allah. Nur Muhammad itulah tubuhnya alam semesta. Nur Muhammad itulah ruhnya alam semesta. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tubuhnya alam semesta, ruhnya alam semesta, sempurnalah sebutannya pada insan. Maka hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Nur Muhammad supaya tidak hancur, supaya tidak membusuk. Boleh Bapak Ibu duduk di Nur Muhammad, boleh pahamnya duduk di Muhammad, asal Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Tapi tidak boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu Nur Muhammad kalau Bapak Ibu tidak paham siapa Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Sebab kalau ada Nur Muhammad, ada Allah nanti itu. Ada Allah, ada Nur Muhammad tuh. Dua nanti. Boleh kita duduk di paham Nur Muhammad, asal Bapak Ibu mengerti Nur Muhammad itu dan wujud nyatanya rahasia Allah. Itu pahamnya di hakikat. Kalau di ma'rifat, duduknya di Allah. Kalau udah Allah, tidak ada Nur Muhammad lagi itu dah. Allah saja itu dah. Kalau sudah Allah, jangan dibilang zahir lagi. Jangan dibilang batin lagi. Tidak ada zahir, tidak ada batin, Allah saja situ. Kalau Allah, bukan kata Allah itu yang Allah. Itu maksudnya tuh. Bukan kata Allah itu yang Allah. Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan tulisan, Allah itu bukan kata-kataan. Allah bukan asma. Allah tidak bisa diungkap dengan kata-kata dan tulisan itu. Diam. Yang diam itu Allah. Tapi bukan kata diam itu yang Allah. Di balik kata diam itu yang Allah. Apa itu? Di balik kata diam. Paham? Mana paham tadi? Mana ibu malu larinya? Paham. Bukan kata paham itu yang Allah. Di balik kata paham itu yang Allah tahu. Sadar. Bukan sadar itu yang Allah. Allah kan tidak bisa dijangkau dengan kata-kata. Maka Allah itu di balik kata sadar itu. Iman. Bukan iman itu yang Allah. Di balik kata iman itu yang Allah. Dia mau buat paning aku tuh. Ya, penang aku. Karena kita ini paning. Ya, terheran-heran, tercengang-cengang aku. Payah untuk menyebutnya. Maka dinamai dengan Allah. Tuh. Karena aku tidak bisa dicari, aku tidak bisa dikenali, aku tidak bisa diceritakan, aku namanya diriku dengan Allah. Membuat kamu paning itu aku, tuh Tuhan. Paham Bapak Ibu tuh? Ngerti lah sekete. Ada panik aku, ha? Bagaimana menjelaskan lagi Bapak Ibu tuh, ha? Ya. Maka mengeluarkan bahasa hakikat dengan bahasa kata-kata sulit Bapak Ibu. Sulit. Kalaupun dijelaskan, memang orang pilihan yang bisa menjelaskan itu. Tidak bisa sembarang orang Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu nih. Maka di situ Allah katakan, antakulu Allah ma la ta'lamun.
Kalau kamu belum mengenal aku, jangan coba-coba ingin mengenalkan aku. Kamu mengenal aku baru melalui tulisan. Melalui huruf, kata-kata. Kata si Anu, kata si A, kata si B. Kata aku bagaimana? Wah, makanya orang katakan, Ustadz bilang, sebenarnya, ini ingat nih, sebenarnya, Ustadz sulit menceritakan Allah pada Bapak Ibu. Sulit sekali. Tidak bisa Ustadz menceritakannya. Karena memang dia sudah terang dah. Dia sudah jelas, dia sudah nyata. Memang dia satu-satunya ada. Maka sulit bagi Ustadz untuk menceritakannya. Tetapi kenapa Ustadz sampaikan juga Bapak Ibu? Supaya Bapak paham dan mengerti apa yang Ustadz maksudkan itu. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa yang Ustadz maksudkan. Jangan hanya cukup mendengarkan kata-kata yang keluar dari Ustadz ini. Namun pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata apa yang Ustadz sampaikan. Inilah maknanya. Ma yahruju baina syafatain illal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari kata-kata Ustadz ini hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Pahamilah makna yang tersembunyi di balik apa yang Ustadz katakan itu. Maka yang paham tentang aku, ya aku. Kalau diutarakan, dia sudah bersifat tergantung suasana hati, mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk orang-orang pilihan. Amin. Orang yang hadir ini orang pilihan nih Bapak Ibu. Orang yang ruhani dan jiwanya ditarik oleh Allah. Allah bukakan rahasianya itu kepada kita. Maka ambillah rahasia Allah itu sesuai dengan paham yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan ditolak. Kalau ada Bapak Ibu tidak mampu memahami kalam Ustaz, jangan ditolak. Kalau ditolak, sudah sama Bapak Ibu menolak akan kehadiran Tuhan yang setelah wujud dan nyata pada diri sendiri. Pahami itu dengan baik. Ya, ilmu ini berlapis Bapak Ibu. Makanya Ustaz sendiri, pribadi Ustaz tidak pernah mengkatamkan Tuhan itu pada diri. Ya. Ketika kita katamkan Tuhan pada diri kita, pada ilmu kita, akal pikir kita, apalagi baca buku. Apa kata Allah tuh? Itu baru dalam sangka dirimu. Itu baru dalam pengakuan dirimu. Kamu sudah tertipu dengan ilmumu. Kamu sudah tertipu dengan pemikiranmu. Kamu sudah tertipu dengan pemahamanmu. Padahal aku bukan seperti yang engkau sangka, kata Tuhan. Kamu bisa paham tentang aku, itu sebatas aku beri paham. Kamu bisa ngerti tentang aku, itu sebatas aku beritahu. Yang belum aku beritahu, kamu nggak akan pernah tahu. Maka jangan dikatamkan diri aku dengan pemikiran dirimu, kata Tuhan. Maka disitulah kita mesti paham. Orang sudah kenal Allah, tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan. Orang sudah makrifat, tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Ketika dia mengatakan dirinya makrifat, sudah ada dirinya tuh. Maka hijab yang paling halus bagi orang makrifat adalah hijab menyenter ke dalam dirinya. Nah, ini duduk ke atas nih. Hijab yang paling halus terhadap orang makrifat adalah orang yang pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Pada saat dia menyenter dirinya, sudah ada dirinya. Kalau diri tidak ada, apa yang mau disenter-senter? Kalau diri tidak ada, apa yang mesti disilau-silau? Kalau diri tidak ada, apa yang mau ditilik-tilik? Tak ada bahasa menilik. Tidak ada bahasa menyilau. Tidak ada bahasa memandang, melihat. Tidak ada lah bagi bahasa sadar. Kalau masih sadar, tanda dia belum sadar. Kalau dia masih mengingat, tanda belum ingat. Karena orang ingat itu adalah orang yang tidak mengingat. Yang tidak mengingat itulah orang yang sebenar ingat. Jadi orang yang benar ingat itu tidak mengingat. Yang tidak mengingat itulah sebenar ingat. Oleh karena itu, jangan diingat-ingat. Kalau masih mengingat, tanda belum ingat tuh. Makin ingat, makin jauh dia. Makin dicari, makin menghilang dia. Jangan dicari-cari, karena dia sudah nyata pada diri. Tidak susah mencari bila ada di rumpun bambu. Tidak susah mencari Allah. Allah sudah nyata pada tubuh. Itu rahasianya. Ya. Ada paham Bapak Ibu tuh? Alhamdulillah. Lelah Rasul capek semua. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kepahaman yang Allah berikan kepada hati kita dengan penuh istiqomah tadi, mudah-mudahan inilah yang akan membawa kita pulang dan kembali kepada Allah itu dalam keadaan terang dan benderang,
Sehingga diri kita ini betul-betul tidak ada diri, yang ada diri Allah. Datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Datang dari Tuhan, kembali tetap jadi Tuhan di situ. Jadi Tuhan yang Ustaz maksud bukan kita mengaku jadi Tuhan, nggak ada kata-kata jadi. Cuma ini hanya memberikan pemahaman saja Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu ya yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.